Hai guys, kenalin aku Aifa Tianka Pradiva dengan NPM 104230004 bakal ngejelasin materi mengenai sistem transaksi digital dan juga financial technology atau juga fintech. Nah, tentunya bisa kita rasakan ya kalau misalnya sekarang itu bahwa sebagian besar konsumen itu cenderung melakukan pembelanjaan secara online ya. Adapun nih fintech atau financial technology itu merupakan teknologi inovatif yang bertujuan untuk mengoperasikan layanan keuangan tradisional menggunakan program komputer dan juga teknologi informasi. Nah, adapun inovasi fintech itu merupakan perusahaan induk untuk ekosistem perusahaan fintech yang didedikasikan untuk memberikan manfaat penuh dari teknologi keuangan yang berkembang, misalnya seperti perbankan terbuka, penyelesaian pembayaran global, dan juga manajemen keuangan pribadi. Adapun nih pentingnya transformasi digital itu diantaranya ada standarisasi yang tinggi, terus ada juga fungsi otomatisasi, ada kinerja lebih cepat, sama fungsi yang didorong oleh wawasan bukan hanya berfokus pada transaksi, terus juga peningkatan pengalaman pelanggan serta karyawan, dan juga pengiriman layanan yang lebih baik. Nah teman-teman, di Indonesia sendiri itu menurut data yang dilansir dari Daily Social, fintech sebagai kategori kedua terpopuler setelah e-commerce. Adapun beberapa potensi dalam transaksi digital, yaitu yang pertama ada terjadi kegagalan transaksi namun dana telah terdebit. Terus yang kedua ada pencurian data saat konsumen melakukan transaksi melalui jaringan telekomunikasi. Ada juga nih kemungkinan penyalahgunaan data oleh pihak yang memiliki data keuangan konsumen. Terus ada juga nih kode autentikasi yang dikirimkan ke nomor atau pengguna yang salah. Nah teman-teman, beberapa gerbang pembayaran dalam transaksi digital itu ada bermacam-macam loh. Yang pertama itu ada dompet digital nih atau digital wallet, mana fintech ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang di aplikasi dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di merchant offline maupun online. Kelebihan dari dompet digital ini terletak pada kenyamanan dan juga kepraktisannya. Salah satu contoh dompet digital tuh ada OVO, ada Dana, ada GoPay, dan ShopeePay bisa termasuk juga. Nah, terus yang kedua juga ada manajemen kekayaan atau wealth management, di mana merupakan suatu jasa pengelolaan keuangan dan kekayaan seperti informasi harta yang dimiliki, penghasilan, pengeluaran, jumlah hutang, asuransi, dan lain sebagainya yang bisa dikemukakan seluruhnya. Nah, salah satu fintechnya yaitu adalah Finansialku. Nah, selanjutnya juga ada pembayaran sosial atau social crowdfunding, di mana merupakan suatu metode pendanaan bisnis sosial yang sedang populer di kalangan Instagram ataupun TikTok, media sosial lah istilahnya gitu. Nah, biasanya crowdfunding itu melibatkan beberapa pihak nih, seperti seseorang yang membutuhkan dana, terus ada supporter atau penyedia platform crowdfunding. Nah, ketiga pihak itu tersebut tuh saling terhubung dan memiliki peran masing-masing untuk dapat saling menunjang kebutuhan pihak lainnya. Seperti ini misalnya Kitabisa itu merupakan salah satu crowdfunding yang ada di Indonesia. Terus ada juga nih peer-to-peer lending. Nah, dalam peer-to-peer lending ini sebenarnya terbagi dua, menjadi pinjaman usaha dan juga pinjaman konsumtif atau yang biasa disebut juga dengan payday loan. Nah, misalnya itu ada akseleran, di mana akseleran ini tingkat gagal bayarnya pelaku usaha itu ada 0,29%. Nah, terus juga nih ada perbedaan antara fintech dan juga bank. Itu yang pertama, di mana merancang secara terpadu dan tersegmentasi sesuai dengan pengalaman pada pelanggan. Terus ada juga pembangun kemampuan pemasaran digital yang sama dengan cara raksasa e-commerce. Terus ada secara agresif mengurangi keuntungan pesaing melalui penyederhanaan secara radikal pada proses digitalisasi. Nah, tentunya ada juga nih keuntungan dan juga kerugian dalam penggunaan fintech. Yang pertama ada mengenai keuntungannya ya, kita dengan mudah mengakses pinjaman. Terus suku bunga relatif rendah dan penggunaan informasi yang efisien dan penurunan biaya transaksi serta biaya pencarian. Adapun kerugian yang kita bisa rasakan, ada bank mendapatkan pesaing baru berupa teknologi,
adanya fraud atau kecurangan, terus belum adanya regulasi. Nah, fintech sebagai salah satu bentuk digitalisasi dalam industri 4.0 itu tidak dapat terlepas dari ekonomi digital dalam hal security, teknologi, edukasi, infrastruktur, dan juga grand strategi atau government. Nah, teman-teman, ada juga nih model baru dalam inovasi keuangan digital, diantaranya ada digital ecosystem, customer protection, sama yang terakhir ada new value proposition. Sekian pembahasan aku mengenai sistem transaksi digital dan juga fintech. Semoga kalian dapat ilmunya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.